Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 kelompok pemuda di Kecamatan Belawan, Kota Medan terlibat tawuran. Rumah warga rusak. Dipicu selisih paham, seorang pria di Kabupaten Nias Selatan ditombak hingga tewas. Merayakan hari ulang tahun ke-28, Indosiar kembali menghadirkan aksi sosial di Traktir Indosiar. Jalan putus akibat diterjang banjir dan tanggul jebol yang menghubungkan 5 desa di Kabupaten Deli Serdang hingga kini tak kunjung diperbaiki. Padahal jalan tersebut terputus sejak November 2022 lalu. Miris melihat warga ketika melintasi jalan yang putus ini. Jalan ini putus akibat diterjang banjir dan tanggul jebol pada November 2022 lalu. Jalan ini berada di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, merupakan jalur alternatif tercepat untuk menuju ke 5 desa. Jika jalan ini terputus, ribuan warga yang berada di 5 desa tersebut harus menggunakan jalur utama yang jaraknya lebih jauh, sekitar 10 hingga 11 km menuju lokasi. Sementara jika menggunakan jalan alternatif hanya berjarak 4 hingga 5 km untuk sampai ke desa mereka. Kepala desa dan warga hanya bisa membangun jembatan penghubung dari batang pinang dan papan kayu untuk dapat menyeberangi jalan ke desa mereka. Aktivitas masyarakat ini kan masuk ke rumah-rumah. Yang kedua juga kebetulan kita Desa Pundenrejo mempunyai desa wisata. Itu gimana kalau namanya banjir itu cemana wisata mau datang. Yang ketiga pertanian, areal pertanian cukup luas karena jebolnya tanggul di Desa Pundenrejo ini mengakibatkan gagal panen, gagal tanam. Ada beberapa desa yaitu Tanjung Mulia, Pundenrejo, Tanjung Baru, Perdamaian, dan Wonosari. Juga ada industri, home industri juga ada, termasuk Kimstar itu di wilayahnya juga di sekitaran berbatasan dengan Pundenrejo. Tokoh masyarakat Tanjung Morawa, Perlindungan Purba menyebutkan hingga kini Balai Besar Sungai Sumatera sebagai perwakilan Kementerian PUPR sudah berulang kali diberitahu, namun belum ada respon. Ini harus dinormalisasi, ya. Ini 5 desa yang sangat penting sebagaimana disebut Pak Kades tadi. Dia selain desa wisata, dia ada kawasan industri di sini, dan ini ada lumbung beras, pertanian. Ini harus lebih serius. Tentu dalam hal ini, seandainya Balai Besar Sungai datang kemari kan lebih enak berdiskusi dengan masyarakat sehingga mereka tahu apa yang mau dibuat. Jadi saya sangat menyesalkan sikap daripada Kepala Balai Besar Sungai Sumatera Utara milik Kementerian PUPR yang tidak merespons ajakan kita untuk datang ke sini untuk melihat. Selain perbaikan tanggul jebol dan jalan putus, normalisasi sungai juga sangat diperlukan karena Desa Pundenrejo merupakan kawasan wisata, persawahan, dan industri. Saat ini masyarakat di 5 desa yaitu Desa Pundenrejo, Tanjung Baru, Tanjung Mulia, Perdamaian, dan Desa Wonosari berharap adanya perbaikan jalan yang terputus. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, mewujudkan aliran sungai yang bersih, masyarakat sekitar pinggiran Sungai Deli bersama dengan tim relawan menelusuri sungai untuk mengambil sampah yang sudah dikumpulkan warga sekitar. Bagaimanakah hasilnya? Simak liputan berikut ini. Tim patroli sampah yang berasal dari masyarakat pinggiran sungai dan puluhan relawan bersama menaiki perahu karet menyusuri belakang rumah warga dan mengutip sampah dari masyarakat yang sudah dikumpulkan ke dalam goni. Kegiatan ini dimulai dari Sungai Deli yang mengarah ke Taman Beringin Medan pada Selasa pagi. Satu persatu goni dimasukkan ke dalam perahu gerobak sampah. Nantinya sampah tersebut akan dipisahkan untuk sampah yang masih dapat dimanfaatkan akan digunakan hingga bernilai ekonomi. Sementara sampah yang tidak bisa digunakan lagi akan dikubur atau dibakar. Patroli sampah dan bersih-bersih sungai ini pun mendapat respon baik dari masyarakat yang berada di kawasan pinggiran sungai dengan mengumpulkan limbah rumah tangga ke dalam goni. Kemudian limbah tersebut dibawa ke hilir dan nantinya akan ditimbang. Selain itu dengan dipelopori oleh perkumpulan pemuda-pemudi Kampung Sejahtera,
Aksi bersih-bersih sungai ini rencananya juga akan dijadikan program wisata sungai ke depan. Dengan menumpang perahu karet, pengunjung teredukasi bagaimana menjaga lingkungan sungai yang baik. Bahwa salah satu cara untuk kita bisa membersihkan sungai ya kita siapkan program dalam bentuk patroli sungai. Jadi ada wahananya apa? Dibuatlah ini salah satu contoh bagaimana perahu patroli sungai ini akan mereka rencanakan rutin mengarungi sungai misalnya seminggu sekali. Itu dari hulu ke hilir jalur kita tadi. Warga tinggal mengumpulkan sampah di tepi sungai di lingkungan masing-masing, nanti dikumpulkan, dinaikkan di perahu sampai sini nanti akan mereka timbang, baru ada mobil yang akan mengantar ke TPS. Ini tahap awal. Nah, ke depan kita berharap nantinya akan ada pemilahan sampah sehingga nanti rencana mereka buat bank sampah di sini bisa terrealisasi. Salah satu relawan, Jefta, menyebutkan pesan yang ingin disampaikan dalam kegiatan ini adalah masyarakat Kota Medan harus benar-benar sadar untuk tidak membuang sampah ke aliran sungai. Saya sih ini simpel aja sih, pokoknya jangan buang sampah ke aliran sungai. Itu aja sih sebenarnya untuk pesan ke masyarakat. Kenapa memang kita turunin pakai sungai sepanjang sungai supaya itu aja. Diharapkan dengan kegiatan ini, kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sungai dengan tidak membuang sampah di sungai tetap terbangun hingga lingkungan sungai tetap bersih dan lestari. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ya, tahun ini Indosiar kembali menghadirkan aksi sosial di Traktir Indosiar di 34 kota transmisi Indosiar. Kali ini tim Indosiar memilih usaha Ibu Agus Setiawati di Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat makan gratis. Sudah menjadi tradisi Indosiar untuk berbagi kebahagiaan kepada pemirsa setianya dalam rangka ulang tahun yang ke-28. Indosiar menghadirkan aksi sosial di Traktir Indosiar. Warung yang dipilih di Kabupaten Deli Serdang yakni Warung Ibu Agus Setiawati yang terletak di Jalan Bukum, Kecamatan Bandar Baru sebagai lokasi kegiatan di Traktir Indosiar. Antusias pun hadir dari masyarakat sekitar dan warga yang melintas. Setiap warga yang mengantri turut diberikan 1 bungkus sarapan pagi dengan jumlah total pemberian sebanyak 100 bungkus sarapan pagi. Warga yang baru mengetahui kegiatan ini sempat tidak percaya, mereka sangat senang dan berharap kegiatan ini dapat terus dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Pertama tadi aku terkejut, pikir-pikir ada apalah gitu. Ternyata Indosiar berulang tahun ke-28, aku sangat bangga dan bahagia. Mudah-mudahan Indosiar semakin sukses dan terus, mudah-mudahan tahun depan masih ada seperti inilah. Dan semua karyawannya pun semangat bekerja di Indosiar. Wah, sangat-sangat senang ya, apalagi kita sebagai ibu rumah tangga. Nah, jadi ini dikasih rezeki yang sangat bagus, sangat enak bagi kita semua. Jadi semoga Indosiar tetap jaya. Selain memborong jualan di warung makan yang dijadikan tempat makan gratis, Indosiar juga memberikan modal usaha senilai 2,8 juta rupiah kepada pemilik warung. Saya merasa sebenarnya tadi awalnya sih kaget juga Pak gitu, cuman ya saya merasa bersyukur begitu banyak di sini pedagang kecil seperti kami ini, cuman saya lah yang terpilih gitu. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Indosiar karena sudah memberi kejutan. Saya nggak ngerti harus harus membalas seperti apa. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Semoga Indosiar luar biasa, semakin sukses ke depannya, semakin banyak penggemarnya, semakin jaya selalu lah gitu. Terima kasih sekali lagi, selamat ulang tahun buat Indosiar yang ke-28. Terima kasih atas segala rezekinya. Indosiar luar biasa. Jadi kegiatan kita hari ini dalam rangka acara ulang tahunnya Indosiar yang ke-28 tahun. Seperti tahun sebelumnya, kita mencari pedagang yang layak kita bantu dari segi permodalannya dan semua dagangannya. Seperti hari ini 100 porsi kita bayar semua, ditambahkan dengan karena ulang tahun Indosiar ke-28 tahun, kita bantu juga modalnya Rp2.800.000. Itulah acara kita hari ini.
Program Ditraktir Indosiar berlangsung di 34 kota transmisi Indosiar sebagai wujud berbagi kebahagiaan bersama masyarakat terutama yang berada di sekitar area transmisi Indosiar untuk menikmati hidangan dari pedagang lokal. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Dan informasi di Traktir Indosiar tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Freddy Cahya berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.